Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 310. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Sebenarnya, bagaimana mungkin Aditya tidak tahu apa yang dikatakan Nike? Jika begitu banyak orang benar-benar terbunuh dalam semalam, tidak peduli seberapa kuat status Aditya, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Dalam kemarahan barusan, Aditya benar-benar ingin membunuh mereka semua. Tetapi sekarang sekelompok orang ini berlutut dan memohon belas kasihan. Kemarahan Aditya juga sedikit mereda, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak realistis membunuh begitu banyak orang, tetapi bajingan ini benar-benar tidak memiliki kehormatan. Aditya tidak bisa membiarkan mereka terus menari. Hehe, kamu juga tahu bahwa pembunuhan itu melanggar hukum. Bukankah kamu baru saja berteriak bahwa kamu ingin membunuhku dan tenggelam ke dasar sungai? Aditya tersenyum dingin. Pertanyaan Nike. Wajah Nike menjadi panas karena kata-kata Aditya. Kata-kata Aditya mengenai mereka. Kakak Aditya, kamu hanya satu orang. Bahkan jika kamu terbunuh, tidak akan ada gerakan besar. Tapi kami sangat banyak. Jika kamu membunuh kami, itu akan menjadi tragedi pemusnahan satu keluarga dan dua keluarga. Nike, dengan mulut kecil, dia sangat pandai berbicara. Aditya sangat kesal padanya. Dia berlutut dan menepuk wajahnya yang cantik, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu membuatku takut? Ini sepadan dengan nyawaku sebagai ganti nyawa kalian berdua. Kamu pikir aku akan mengkhawatirkannya? Begitu banyak yang diperbuat." Nike mengangkat alis. "Ya, saya mencoba yang terbaik untuk membujuk." Aditya menamparkan Nike dengan keras. "Ah kamu!" Nike berteriak kesakitan. Dia memandang Aditya dengan kesal, tetapi tidak berani mengutuk. "Kamu benar. Kalian bajingan tidak layak untuk persidangan," kata Aditya dengan dingin. Ekspresi terkejut muncul di wajah Nike. Meskipun dia ditampar dengan keras, dia juga senang karena dia bisa bertahan. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Setelah mendengar jawaban tegas Aditya, mereka semua menghela nafas lega. Tetapi sebelum orang-orang ini bahagia untuk sementara waktu, Aditya berkata, "Tetapi saya tidak ingin melihat kalian lagi. Menurut kalian apa yang harus saya lakukan?" Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang ini semua terkejut. Segera, Sergio mengangkat wajahnya dan bertanya kepada Aditya, "Kakak Aditya, kamu? Apa maksudmu dengan itu? Akan ada mobil yang menjemput kalian nanti. Kalian semua pergi jalan bersama. Pergi ke Afrika untuk reformasi tenaga kerja." Aditya berkata dengan sangat datar. Sialan, Sergio hampir pingsan saat mendengar ini. Bukan hanya Sergio, tapi Nike dan Mulyadi hampir pingsan karena ketakutan. 2 hari lalu, mereka bertiga dan Benny, ada juga Jeremy, yang telah dikirim ke Afrika. Jika orang tua mereka tidak datang untuk menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah tiba di Afrika. Siapa sangka sekarang mereka akan kembali ke cara lama, dan mereka akan melakukannya masih dikirim ke Afrika. Aditya baru saja memutuskan untuk melakukan ini, karena kita tidak dapat membunuh mereka, dan kita tidak dapat membiarkan mereka terus melakukan kejahatan. Hanya ada satu cara. Kirim mereka semua ke Afrika untuk bekerja sebagai kuli. Keluarga Mulyono dan keluarga Arifin kaya dan biasanya rapuh. Saya sudah terbiasa, dan pasti lebih tidak nyaman pergi ke Afrika untuk melakukan kuli daripada membunuh mereka. Kakak Aditya, kamu tidak bisa lakukan ini. Apakah Afrika tempat tinggal orang? Menjemput seorang gadis itu seperti cat hitam. Bagaimana saya bisa terbiasa?" Sergio mengeluh kepada Aditya dengan getir. Aditya terdiam setelah mendengar ini. Sergio ini cukup mantap, dan dia masih ingin menjemput gadis ketika dia pergi ke Afrika. "Haha. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu akan pergi ke Afrika dan menjadi kuli seumur hidup. Kamu pikir kamu akan berlibur?
Aditya mencibir. Idiot. Ketika Sergio mendengar ini, matanya melebar karena marah. Dan dia ingin segera mencekik Aditya sampai mati. Aditya, jika kamu berani melakukannya, kerabat dan teman saya di Toraja tidak akan mengampunimu. Keluargamu juga akan menghadapi balas dendam yang paling serius. Winoto sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Aditya dan mulai mengutuk. Aditya mengangkat alisnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas maju dan meraih jari Winoto yang terulur. Klik, au. Setelah terdengar suara garing, jari Winoto patah, dan rasa sakit membuat matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Jadi bagaimana dengan balas dendam? Kamu benar-benar ingin membunuhku, dan aku masih takut akan balas dendammu. Teriak Aditya dengan marah. Kepala Winoto dipenuhi keringat, dan sekarang dia merasa Aditya seperti iblis, bahkan lebih menakutkan dari iblis. Putus jari di setiap kesempatan. Siapa yang akan menderita? Lihat Winoto berhenti bicara omong kosong. Aditya menendang perut Winoto dengan keras. Dengan bunyi gedebuk, Winoto terlempar sejauh 2 atau 3 meter. Dia jatuh ke tanah seperti tak bernyawa. Hubungi Rizal dan minta dia mengirim mobil untuk segera menjemput orang ini. Dan kirim semua orang ini ke Afrika. Perintah Aditya kepada seorang anggota pasukan khusus. Oke, Tuan Aditya, anggota tim pasukan khusus setuju. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rizal. Ketika Sergio dan yang lainnya melihat bahwa ini benar, mereka semua merasa malu. Rasakan keputusasaan yang mendalam. Memang lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Pergi ke Afrika untuk menjadi kuli seumur hidup sungguh gelap. Aditya tidak peduli dan memperhatikan orang-orang ini saat ini. Dan menunggu orang-orang Rizal datang. Lebih dari 1 jam kemudian, 2 kendaraan komersial melaju dengan cepat. Dan kemudian Rizal keluar dari mobil bersama beberapa anggota pasukan khusus. Tuan, Rizal melangkah maju untuk menyapa Aditya. Aditya menunjuk ke Sergio dan yang lainnya, dan berkata kepada Rizak, semuanya akan dimasukkan ke dalam mobil dan dikirim ke Afrika dalam semalam. Apapun yang terjadi, kita harus mengirim orang-orang ini ke Afrika untuk kerja tambang. Rizak tercengang. Dia melihat bahwa Tuan Muda benar-benar kehilangan kesabaran kali ini. Mengerti, Rizal tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengeluarkan tali untuk mengikat Sergio dan yang lainnya, dan mengantar mereka ke mobil. Segera, lolongan berlanjut, terutama istri Arifin dan istri Winoto. Kedua wanita ini melolong paling keras, karena mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan wanita bangsawan dan pergi ke Afrika untuk bekerja sebagai kuli. Mendengar tangisan ini, Aditya sama sekali tidak melunakkan hatinya. Dia sudah belajar dari pengalamannya. Segera, Rizal memasukkan semua orang ini ke dalam mobil, mengucapkan selamat tinggal kepada Aditya, dan pergi. 4 anggota pasukan khusus yang tersisa berdiri dengan rapi di belakang Aditya, menunggu perintah Aditya kapan saja. Aditya memandangi 2 pembunuh muda itu. Mereka berperilaku sangat baik. Mereka berdiri di samping dan tidak berani bersuara, juga tidak berani melarikan diri. Melihat Aditya memandangi mereka, mereka benar-benar terganggu. Lagi pula, mereka datang untuk membunuh Aditya. Dapatkah Aditya mengampuni mereka? Yang pasti Aditya tidak akan mengirim mereka ke Afrika sebagai kuli. Jika dia mengirim mereka, dia akan memasukkan mereka ke dalam mobil dan mengirim mereka jauh-jauh hari. Tuan Aditya, seorang pembunuh memandang Aditya dengan gugup. Kakinya gemetar. Dia tidak tahu bagaimana Aditya akan menghadapinya. Bersambung.